Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya masih di program Ngobrol Bareng. Spesial kemerdekaan, ngobrol bareng nggak di studio nih. Tapi kali ini kita ada di sebuah tempat dan pastinya kita akan ngobrol bersama teman ngobrol bareng yang pastinya Sobat Milenial di rumah penasaran nih. Teman ngobrol bareng yang akan kita hadirkan di episode kali ini siapa? Jadi langsung aja ikuti keseruan kita hari ini. Check it out. Nah, Sobat Milenial, kali ini aku ada di kantor Wali Kota Bekasi dan pastinya setiap episode ngobrol bareng kita biasanya ngundang teman-teman ngobrol bareng. Kali ini spesial banget, kita akan mengundang salah satu seseorang yang pastinya dikagumi oleh Sobat Milenial di rumah, para masyarakat Bekasi. Siapa lagi kalau bukan Mas Tri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Tri? Alhamdulillah. VJ gimana VJ nih? Baik banget dong Pak, pastinya ini semangat banget nih, pastinya Sobat Milenial nggak expect banget kalau kita bakal ngundang Patri atau biasanya saya karena sering lihat FYP-nya Bapak Mas Tri, jadi kelepasan Mas Tri nggak apa-apa ya Pak. Ya Mas Tri boleh, Bang Tri boleh, Kang Tri boleh. Oke, ya. Baik. Ini Mas Tri tuh kalau dilihat ya di sosial medianya, kalau misalkan teman-teman juga follow Instagram, TikTok-nya bahkan itu aktif banget gitu ya Pak. Tapi sebelum kita ngebahas soal apa yang akan kita bahas di episode kali ini, kita pasti bakal ngulik dulu nih background dari Mas Tri ini. Ini Bapak keren tapi seragam VJ hari ini bisa. Merah putih. Merah putih, tema kemerdekaan, Pak. Pas banget ya, putih-putih merah. Bapak sekarang sibuknya ngapain nih, Pak? Hari-hari ini kan memang menghadapi 17 Agustus ya. Jadi artinya bahwa 2 tahun masa yang sulit buat kita bersama menghadapi dengan seluruh warga masyarakat Kota Bekasi yang menghadapi pandemi COVID-19 ya. Walaupun hari ini kita masih di level 1, jadi masih ada ya pembatasan lah. Tetapi tidak mengurangi aktivitas buat warga masyarakat dalam rangka mereka untuk merayakan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat dan girohnya luar biasa. Tentunya pemerintah harus hadir di tengah-tengah mereka, ya, memberikan support, semangat, motivasi. Berarti kan tahun ini jadi momentum yang paling justru lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya Pak? Ya, terlihat lah bahwa masyarakat juga banyak melakukan aktivitas. Dan mudah-mudahan juga teman-teman komunitas, teman-teman penggiat gitu kan, itu mereka juga memanfaatkan lah kondisi yang ada ini. Ya, apalagi sekarang kita sedang berjuang. Persipasi harus masuk Liga 2. Waduh, luar biasa nih. Kalau di Bekasi, Persikasi saya juga dukung nih Pak. Iya, Persipasi dong. Sebagai anak Bekasi bangga banget sih Pak. Iya. Punya. Tapi kalau nonton bayar tiket ya? Iya dong Pak. Enggak pakai. Kadang senengnya teriak-teriak, hore-hore begitu suruh nonton bayar tiket nggak mau. Gimana? Harusnya kan gotong royong kita bangun. Jadi kebanggaan itu ya kebanggaan yang bukan semu, tapi kebanggaan bahwa memang betul-betul dibentuk karakternya, dibentuk keinginan yang bersama sehingga gayung bersambut. Kalau kita kan cuma pengurus ini namanya ngurus ya. Iya. Jadi pengurus nih, bukan penggemuk. Bisa aja nih Mas Tri. Aduh. Nih tadi kan kita ngomongin soal semangat kemerdekaan ya, menyambut sekarang luar biasa banget dan pastinya nih masyarakat Bekasi ya Pak khususnya sangat menyambut baik gitu ya. Di tahun ini bisa kembali merayakan yang mungkin lebih longgar ya Pak ya gitu ya. Jadi gimana nih Pak? Kalau Kota Bekasi sendiri gimana menyambut kemerdekaan? Ya banyak hal yang dilakukan ya, mulai dari kalau saya lihat di warga masyarakat banyak lomba-lomba yang mereka sudah mulai adakan ya, berbagai event kegiatan mulai dari yang dari udara itu ada kegiatan ini lomba burung, ketangkasan burung. Nah, ya. Jadi kemarin ada warga masyarakat yang merayakan lomba burung, kemudian juga lomba tumpeng, ya lomba permainan ya. Dan saya kira kalau di tingkat Kota Bekasi nanti
tanggal 27 ya Agustus akan ada yang namanya Pesona Nusantara Bekasi Keren. Waduh, apa Ya, tuh Pak jadi kira-kira? jadi kurang lebih nanti akan ada pengisi acaranya itu lebih dari 10.000. Jadi akan ada dimulai dari pembukaan itu senam 5.000 secara kolosal, kemudian nanti ada tari ronggeng kurang lebih 3.000 orang. Kemudian nanti diisi oleh berbagai seni dan budaya yang memang tumbuh dan berkembang dan ada di Kota Bekasi. Jadi orang Aceh yang ada di Bekasi pengen tampil, pengen nari piring, tari saman, boleh. Orang Medan, Batak, Sumatera Utara pengen tari tortor, mau enggak? Ya, jadi kurang lebih rata-rata mereka 200. Kemudian ada tari piring dari Melayu, kemudian ada dari Jawa tuh nanti akan muncul reog, Ponorogonya. Kemudian dari Sulawesi juga akan muncul dengan tari mereka akan tampil tari Sulawesi Selatan akan muncul, dan terakhir nanti mungkin dari saudara-saudara kita yang dari timur sana, mereka akan tampil. Nah, ini menjadi satu persembahan kolosal yang akan memberikan satu motivasi bahwa hidup berbeda itu menjadi inspirasi. Beda itu sesuatu yang keniscayaan. Tetapi itu kita bisa kolaborasikan menjadi tampil dalam satu panggung yang besar, dan mudah-mudahan juga dalam rangka untuk memulihkan keekonomian kita. Ya, jadi makanya nanti akan didukung oleh kurang lebih 500 UMKM yang ada. Ya, karena kita sadari sehingga nanti orang yang hadir di sana memang kita harapkan kalau perlu jangan sarapan dulu. Jadi makanannya jajannya di sana. Jajannya di sana. Ya, jadi biar dagangnya pada laku semua. Ya, supaya itu tadi ya apa yang disampaikan sesuai dengan tagline kita tahun ini kan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi itulah. Walaupun banyak juga kegiatannya. Ada sebelumnya mungkin minggu depan malam minggu juga ada wayangan di kantor pemerintah. Ya, kemarin ada gerak jalan santai, ada sepeda santai, Iya sih, ada tidur nyantai. Gitu. Tidur nyantai. Santai tapi serius lah. Ya. Oke. Santai tapi serius. Ini emang kalau Mas Ri di sosial media kita udah tahu ya kalau misalkan emang nih Mas Ri suka interaksinya lebih yang enggak, kadang kan kalau misalkan yang kita tahu ya Pak dulu-dulu gitu kan misalkan kayak pejabat tuh terlalu serius jadi orang-orang kan nanyanya juga agak segan gitu. Ini kalau Mas Ri berbeda gitu. Justru kita jadi enak gitu ngobrolnya. Karena bagi saya harus memang dalam rangka mempercepat ya, dan kita lebih bisa menyerap ide, keinginan warga masyarakat tuh biasanya harusnya dengan lebih terbuka. Iya sih Pak. Ya kan? Bener. Makanya kalau masuk ke Instagramnya Mas Triadianto, insya Allah sih nggak akan 1 kali 24 jam pasti kejawab. Ya kan? Sering di-reply. Iya, karena itu tadi kadang warga masyarakat hal-hal yang sepele kan juga mereka kadang ya itu tadi ya pelayanan yang memang belum optimal. Terus pemahaman yang di antara birokrat yang juga harus merubah mindset bahwa mereka adalah sebagai pelayan, bahwa mereka memang sebagai garda terdepan, mereka harus lu mah gak ada gitu ya, lu mau gua ada deh gitu. Jadi warga tuh datang ke kantor pemerintah tuh biasanya pasti kan membawa masalah. Nah, jadi pada saat dia membawa masalah, dia pulangnya harus tersenyum karena selesai masalahnya, gitu. Bukan nambah masalah lagi nih. Solusi ya. Solusi lah, solusi. Walaupun mungkin tidak selesai hari itu, tapi minimal mereka punya harapan bahwa memang akan ada yang akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Gitu. Tapi ngomong-ngomong sosial medianya Bapak yang megang langsung atau ada ininya juga maksudnya dibantu gimana nih ya, Pak? Kan, kadang sesekali kadang ya. sekali lah. Ya, tapi kalau Instagram secara langsung saya yang pasti saya bawa, ya saya pegang. Ya, makanya kadang apa namanya muncul di Twitter gitu riders. Itu bener nggak sih Bang? Kalau ininya riders gitu-gitu kan, emang interaksi dengan netizen gitu ya, Bekasi tuh sangat luar biasa sekali Mas Tri. Ya. Tapi kalau kayak gini kan gini. Apa tuh? Kenapa kok saya belum dapat kartu PKH, tapi padahal udah setahun udah dapat gitu kan. Sementara orang yang kaya dapat bantuan, saya nggak dapat bantuan. Yang gitu-gitu nih. Di replay. Nanti saya tanya ini ke dinas yang menangani. Kemudian dikonfirmasi. Biasanya saya langsung akan minta nomor yang bisa dihubungi sehingga nanti teman-teman yang di URC nih, unit reaksi cepat, dia bisa mengantisipasi, bisa menjelaskan lah minimal. Kenapa kok dia orang yang kaya mungkin dapat, yang dia sendiri yang merasa kekurangan nggak dapat, yang kayak gitu-gitulah.
Tapi itu sih hal-hal yang kadang terlihat simpel, aduh dibales langsung sama PLT Wali Kota Bekasi gitu, officially akun Instagramnya langsung, waduh itu kayaknya berasa mimpi. Waduh, ini kalau ngomongin soal aktivitas Bapak, apa sih Pak suka dukanya gitu ya jadi PLT Wali Kota Bekasi? Saya merasa bahagia kalau saya bisa membantu masyarakat. Jadi artinya bahwa kalau saya bisa menemukan solusi dan kemudian masyarakat cukup mengucapkan terima kasih aja, rasanya udah bersyukur. Karena saya menganggap bahwa keberhasilan saya sebagai pribadi, keberhasilan saya sebagai keluarga, itu tidak terlepas dari doa-doa orang-orang banyak gitu. Jadi saya berharap ya, harapan itu tadi begitu, pada saat kita bisa menemukan solusi, kita bisa membantu mereka, mereka secara naluriah pasti akan mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Triadianto besok panjang umur, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Amin, ya itu yang saya kira itu menjadi satu titik bahwa kenapa kita harus terus berbuat baik gitu. Jadi dan mudah-mudahan lah ya. Jadi pasti tidak bisa semua orang merasa puas, tidak semua merasa senang, tapi minimal dengan keberadaan kita, mereka merasa terayomi, mereka merasa terlindungi, dan mereka merasa bahwa saya adalah bagian dari keluarga mereka, dan saya bisa menjadi orang tua buat mereka, bisa menjadi teman, bisa buat mereka curhat. Jadi kayak gitu tuh bahagia. Ya. Dukanya memang kalau kemudian kadang tuh saya agak miris gitu, karena di Sabtu dan Minggu itu kan undangan tuh rata-rata di atas 30 ya. Waduh, pengennya sih pengen datengin semua gitu kan. Tapi itu tadi biasanya nggak mungkin lah ya. Waktu cuma 1 kali 24 jam gitu kan. Nah biasanya paling saya bisa tuh antara 12-15 tempat lah ya. Sehari itu Pak? Ya Sabtu dan Minggu. Waduh, itu sama weekend doang ya? Ya itu weekend. Kalau di hari-hari seperti ini memang saya mengatur jadwal. Jadi hari Senin dan Kamis itu saya biasanya stay, menerima tamu yang ada dari luar, yang akan datang ke kantor, menguatkan berbagai macam persoalan. Ya, karena insya Allah kalau saya Senin dan Kamis itu puasa, jadi saya nggak keluar kantor. Jadi saya khususkan saya di kantor, saya menerima warga yang akan datang. Jadi siapapun Pak? Siapapun, at least gimana bisa. Tuh? Apa namanya prosedur untuk bisa langsung? Nggak usah pakai prosedur, yang penting sabar menunggu. Ya sesuai dengan antrian aja. Aduh luar biasa. Iya, jadi biasanya ada open house. Iya open house. Jadi kalau mulai dari jam 8 biasanya baru selesai tuh biasanya hampir setengah 6, jam 6 sore itu baru selesai lah tuh kita selesai. Jadi nanti baru saya mengerjakan malam hari itu saya ngerjakan surat-surat yang masuk atau mungkin ada pertemuan yang di luar jadwal gitu kan. Karena memang biasanya saya melakukan pendekatan pendidikan politik, karena saya ini bukan orang politik ya, karena saya background saya kan birokrat ya. Nah, saya banyak bertemu dengan teman-teman politik, dengan teman-teman sejawat, kadang alumni gitu kan. Nah, itu saya buat malam hari tuh. Oh iya, masih ada waktu-waktu sama teman-teman juga. Iya, kalau nggak kita stres juga ya. Iya. Karena kalau dengan masalah, iya kadang nggak bisa lepas juga. Iya, bener sih Pak. Ada healing lah kalau anak-anak sekarang gitu. Tapi keluarga suka protes gak sih Pak, khususnya anak-anak gitu kayak, Pak liburan dong gitu-gitu. Itulah yang kenapa pada saat Bang Pepen mengajak saya untuk menjadi seorang politik, mendampingi beliau menjadi wali kota pada waktu itu, ada pertimbangan adalah keluarga. Jadi awal istri, anak-anak tuh semua menolak karena melihat bahwa proses menjadi seorang politikus tuh akan menghabiskan waktu. Sejalan dengan waktu, saya meyakinkan bahwa itu tidak terjadi. Tetapi yang kedua adalah kita menghitung, karena pada waktu itu kan anak saya satu sudah di kedokteran, nah yang satu sudah di akpol, sehingga tinggal memang yang membutuhkan perhatian adalah yang anak yang ketiga. Nah yang anak ketiga ini alhamdulillah kemarin juga udah masuk di SMA Krida Nusantara. Jadi sekarang di rumah tinggal berdua sama ibu. Berasa muda lagi ya Pak? Jadi kalau kemana-mana udah tinggal berdua aja ibu. Dan sekarang ibu juga karena memang basically ibu jadi orang organisasi. Nah, jadi ibu juga senang banyak kegiatan di luar. Untungnya ibunya juga senang ya. Nanti kalau mau duet nggak apa-apa. Boleh boleh banget. Ibu kan banyak ini menciptakan lagu. Oh iya, penyanyi gitu Pak? Bukan,
Beliau bukan penyanyi, dia memang senang ini aja, senang menulis. Oh, nulis lagu. Ya, jadi nulis lagu kayak kalau di depan ada yang lagu Bekasi. Oh iya itu. Pernah ngedenger. Keren. Nah itu salah satunya. Ciptaan ibu. Ciptaan ibu. Ibu sudah mungkin ciptaannya sudah. Terus kemudian marsnya Dai Kamtipmas yang dipakai sekarang buat dipakai di Polda Metro itu juga ciptaan ibu. Jadi ibu banyak lah menciptakan lagu. Termasuk terakhir kemarin nyanyi bareng dengan Bu Kapolres, Bu Dandim. Ciptaan lagu yang baru dalam rangka memperingati 17 Agustus. Aduh, luar biasa. Nanti udah persiapan hari Ibu dia bikin lagi lagu gitu. Seru banget ya. Sering dibikinin lagu nggak sama Ibu? Khusus untuk mastering gitu. Karena dulu sejak pacaran kita sering dibikin puisi. Aduh, itu melting banget kayaknya kalau kata anak-anak sekarang love language-nya word of affirmation deh, Pak. Iya, jadi kalau dulu Ibu tuh sering bikin puisi gitu. Jadi emang Ibu penulis lah. Jadi banyak tulisan-tulisan Ibu, termasuk bukunya juga sudah ada. Kumpulan puisinya juga ada. Ini kayaknya kita harus ngobrol sama Ibu juga ya, ngebahas soal karya-karya Ibu. Karena sebelum kita pada waktu 5 tahun yang lalu, ya kalau nggak salah sekitar 2017-an itu, kita juga buat film yang namanya film judulnya apa ya kemarin itu, ada apa deh? Bukan ada pada yang cinta apa ya, cerita tentang anak yang mengalami penyakit menurun, yang kemudian dia harus berjuang dengan penyakitnya. Waduh, luar biasa. Ya. Di layar lebar juga. Oh iya Pak? Iya. Waduh. Tahun 2017 waktu itu kita buat. Karena pada waktu itu sebetulnya bagaimana menumbuhkan rasa cintanya kita terhadap Kota Bekasi. Sehingga di dalam film itu hampir 80% gambar itu diambil di Kota Bekasi. Jadi ini hasil pembangunan kita terhadap jalan, hasil pembangunan kita terhadap RSUD, gitu. Terhadap pembangunan terhadap kita fasilitas sekolah. Tetapi semuanya itu adalah gambaran Kota Bekasi. Sehingga pada waktu itu kita ingin mempersiapkan diri bahwa memang kita bangga lah dengan Kota Bekasi. Baik. Waduh, luar biasa banget. Nih Mas Tri, tadi kan menarik nih, kalau Mas Tri justru backgroundnya bukan politikus ya? Saya birokrat. Birokrat gitu ya. Nah ini menarik, tapi kita akan bahas setelah jeda yang satu ini Sobat Milenial, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.